Demikianlah penjelasan pada bait yang ke-9. Yang salah satu di antara contohnya adalah an rabbihim, kita baca ar-rabbihim. Kemudian memasuki bait yang ke-10, Syekh mengatakan lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi gunnatin biyanmu ulima. Lakinnaha, ha kembali kepada idgham. Akan tetapi hukum idgham ini qismani, ada dua jenis, ada dua macam. Qismun yudghama, bagian yang pertama yudghama, diidghamkan atau dimasukkan fihi bi gunnatin, yang disertai dengan gunnah, yang disertai dengan gunnah. Biyan mu'ulima, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yanmu, ya, nun, mim, wawu. Nah, kita lihat contoh masing-masing. Ya, misalkan nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, bagaimana cara kita membaca? Misalkan an ya'tiya, an ya'tiya, sebagaimana disebutkan oleh nazim fihi bi gunnatin, di dalam bab ini wajib dibaca dengan gunnah atau dibaca dengan mendengung. Maka an ya'tiya kita baca ayyatiya. Tidak boleh kita begitu saja membaca ayyatiya, tidak boleh. Harus ditahan ayyatiya. Nah, kemudian min yaumi dibaca min yaumil jumu'ati. Tidak boleh dibaca min yaumil atau min yaum, tidak boleh. Diidghamkan atau tidak tanpa mendengung, maka tidak boleh. Contoh min yaumil, tidak boleh. Min yaumil. Para jamaah sekalian, ini yang seringkali para jamaah salah faham, para pembaca Al-Quran salah faham. Mereka menyamakan antara idgham bi gunnah, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan ya, itu disamakan seperti ya dalam keadaan tasydid. Contoh misalkan min ayyi syai'in, ayyi syai'in ini bukan idgham bi gunnah, sehingga kita tidak boleh membaca min ayyi syai'in, tidak boleh. Kita harus menghilangkan gunnah dalam bacaan ya tasydid itu. Min ayyi syai'in ayyukum ahsanu amala. Tidak boleh dibaca ayyukum. Kenapa ayyukum? Nah, ini tidak ada hukum gunnah, maka tidak boleh dibaca. Berbeda dengan an ya'tiya ayyatiya, karena diawali dengan nun sukun yang dimasukkan ke dalam ya. Mi yaumil. Nah, seperti ini. Ini contoh yang pertama. Kemudian nun sukun bertemu dengan nun min ni'matin. Nah, maka kita baca dengan mendengung min ni'matin, tidak boleh dibaca min ni'matin. Nah, ketika kita bertemu di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga bertemu dengan mim, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan mim, maka ini harus dibaca dengan mendengung pula. Nah, contoh misalkan yakum, yakun bertemu dengan ma, tidak boleh dibaca yakun ma, harus yakum ma, dan seterusnya. Waliyakunan minas saghirin, waliyakunan minas saghirin dibaca waliyakunam minas, waliyakunam minas, tidak boleh dibaca waliyakunan minas, tidak boleh. Maka diidghamkan disertai dengan gunnah. Ya. Ini
yang bertemu dengan mim. Kemudian nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan waw. Contoh min waraihim, kita baca min waraihim. Tidak boleh kita baca tanpa gunnah, misalnya min waraihim. Tidak boleh. Dan ingat, kita bedakan antara wawu tasydid dengan nun sukun yang bertemu dengan wawu. Wawu tasydid contoh awaw wa nasaru, tidak boleh dibaca mendengung. Awaw wa nasaru, tidak boleh. Awaw wa nasaru. Nah, begitupun hukum nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan wawu, maka harus disesuaikan bahwa itu adalah idgham bi gunnah yang dibaca dengan mendengung min waraihim. Wallahu a'lam bissawab.